Penurunan harga bahan bakar minyak mulai 1 Januari ditanggapi dingin. Kerusakan jalan lintas timur Sumatera Mesuji memicu kemacetan panjang. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa, hukum dan kriminal, serta dinamika pembangunan di Lampung. Tanggapan dingin terhadap penurunan harga bahan bakar minyak mulai 1 Januari 2015 menjadi sajian utama hari ini. Pemerintah menurunkan harga BBM seiring perkembangan pasar dunia. Masyarakat tidak begitu antusias menyambut kebijakan karena penurunan ini tidak berpengaruh terhadap harga kebutuhan yang terlanjur melonjak. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Mulai 1 Januari 2015, harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi turun. Harga baru mulai berlaku pukul 00 atau bersamaan dengan detik-detik pergantian tahun. Premium turun Rp900 dan turun Rp250 per liter. Pemerintah mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi sebagai langkah penyesuaian harga minyak dunia. Harga premium solar turun dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 dan solar berkurang Rp250 menjadi Rp7.250 per liter. Pengelola SPBU telah mendapatkan pemberitahuan harga baru BBM bersubsidi dari Depo Pertamina Panjang sejak beberapa hari lalu. SPBU memasang tarif mulai pukul 00.00. Penurunan harga BBM disambut baik sejumlah pengelola SPBU di Bandar Lampung. Volume penjualan sempat turun sejak Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga pada 18 November. SPBU berharap penjualan bisa naik lagi. Kita baru dapat kabar dari Pertamina Panjang Depot, katanya jam 12 ini akan ada penurunan dari penurunan. Terus harga penurunan berapa sudah dikasih tahu? Gambaran sekitar 76. 76 untuk premium. Untuk premium. Kalau solar belum dapat kabar kita. Nah, sekarang kan solar nanti kan menjadi 72,5 kan itu. Ya, Nah, kira-kira dengan adanya penurunan ini kira-kira nanti akan mempengaruhi nggak Mas dengan omset kita? Mungkin kalau soal omsetnya kita akan menanjak lagi karena kemarin tuh omset kita menurun. Menurun Kemarin banget. turun berapa kemarin? Sudah kenaikan. Kita biasa penjualan kita sehari premium masa 20 ton, ini bisa 15. Penurunan harga BBM dari untuk solar dari 7.000 menjadi 7.250 dan premium menjadi 7.600. Iya. Nah, ini apakah sudah ada pemberitahuan, Mas? Belum ada pemberitahuan. Belum sama bos. Belum ada. Nah, Mas, kalau misalkan itu nanti terjadi penurunan ini kira-kira itu nanti akan mengalami kesulitan nggak, Mas? Enggak. Penurunan harga ini sekaligus mengurangi subsidi solar tinggal Rp1.000 per liter. Sementara premium tanpa subsidi sama sekali. Penurunan harga BBM tertuang dalam peraturan Presiden. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Penurunan harga BBM bersubsidi ditanggapi dingin. Masyarakat menyimpulkan nilai penurunan harga premium maupun solar tidak seberapa dibandingkan dampak kenaikan seperti lonjakan harga kebutuhan pokok dan barang-barang. Masyarakat cenderung apatis terhadap penurunan harga BBM bersubsidi. Harga premium berkurang Rp900 dan solar lebih murah Rp250 per liter. Penurunan ini tidak begitu berarti dibandingkan beban masyarakat atas dampak kenaikan BBM 18 November lalu. Harga kebutuhan pokok dan barang-barang terlanjur melonjak. Harga ini tidak turun meski pemerintah mengubah tarif BBM bersubsidi. Warga sebenarnya menghendaki harga premium tetap Rp6.500 dan solar Rp5.500. Kita tahu kalau ada penurunan harga BBM. Belum. Kira-kira senang nggak dengan penurunan itu? Kalau bisa malah lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Penumpang juga enak. Kira-kira dengan penurunan yang sedikit ini kira-kira? Ya kalau naik itu kan jangan terlalu melonjak itu 1.000. Nah, jadi kan. Terus misalkan nanti ini kan sudah turun mulai besok. Nah, kira-kira tarifnya akan turun nggak? Ya tunggu dari pengumuman dari sana. Kita kan ikut aturan dari yang
orang atasan lah. Nah, sudah tahu kalau terjadi penurunan harga BBM? Baru-baru ini tahu. Baru berapa, Mas? Nggak pasti sih penurunannya. Enggak, artinya berapa ininya? Untuk premium berapa? Turunnya? Premium kurang jelas ya. Kurang jelas. Nah, baru sekarang kan di- untuk premium kan sekarang 7.600. Artinya senang gitu, Mas ya? Ya lebih senang lagi kalau turun lagi. Agak turun lagi. Iya. Sama dengan tahun kemarin. Iya, sama dengan tahun kemarin. Jadi sudah tahu terjadi penurunan harga ini, Mas? Belum tahu. Mas, dengan adanya penurunan harga ini kira-kira nanti gimana menurut pendapat? Senang nggak? Pasti semakin ruwet, semakin Semakin susah. ruwet, semakin susah. Iya. Karena kan malah turun, Mas, harganya. Hah? Kan harganya malah turun. Harganya mah turun, kalau belinya mahal kan Belinya gitu. mahal. Terima kasih, Mas ya. Sudah tahu kalau kalau pemerintah menurunkan harga? Belum tahu. Iya. Nah, Mas, dengan adanya penurunan harga dari 8.500 menjadi 7.600. Nah, ini kira-kira seneng nggak, Mas, sebagai pengemudi? Kurang tahu nih. Kurang tahu. Iya. Kenapa kurang tahu? Kan mendapat keuntungan kan lebih banyak, Mas. Iya, tahu juga nanti lah deh. Kira-kira nanti kalau turunin kan nggak apa itu tarifnya? Ya, diturunkan lah. Diturunkan ya. Kalau itu turun, ini juga turun. Penurunan harga BBM bersubsidi dan pengaruhnya terhadap tarif angkutan masih menjadi tanda tanya. Para sopir menunggu keputusan pemerintah. Mereka maklum jika tarif ikut turun. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Penurunan harga BBM bersubsidi ditanggapi beragam. Kebijakan ini dinilai menyenangkan, namun tak sedikit warga Lampung Utara mempertanyakan tanggung jawab pemerintah menurunkan harga sembako. Beban harga kebutuhan pokok ini paling menyengsarakan masyarakat. Warga Kota Bumi Lampung Utara kurang antusias menyambut penurunan harga premium dan solar mulai hari ini. Sebagian warga justru bingung. Jika penurunan ini dengan maksud mengurangi beban, masyarakat menunggu langkah pemerintah juga menurunkan harga kebutuhan pokok yang terlanjur melambung. Sebenarnya bagus. Ya dipercepat aja kalau bisa. Segera. Karena gajinya udah nggak cukup, nggak memadai buat BBM sekarang ini. Yang pasti senang karena bahan-bahan pokok juga udah jadi lebih murah. Penurunan harga premium dan solar tidak mempengaruhi volume penjualan. SPBU Tugu Lampung Utara selalu padat antrean, baik harga BBM naik maupun turun. Teman-teman kita biasa aja, kita melayani bentuknya apa adanya. Ya, walaupun kita permintaan kita untuk BBM, khususnya BBM premium untuk konsumen, ya kita normal biasa. Penurunan harga premium dan solar belum menggembirakan masyarakat. Meski begitu, kalangan sopir angkutan barang maupun penumpang bersyukur karena biaya operasional berkurang. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Kerusakan jalin tim Mesuji memicu kemacetan panjang arus lalu lintas. Tetaplah bersama kami. Tukarkan 100 poin VIP Chandra Anda dengan Rinso Molto 800 ml atau 50 potongan poin untuk Sunlight 800 ml. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Jalan lintas timur Pematang Panggang, Kabupaten Mesuji rusak parah. Kerusakan ini menimbulkan kemacetan hingga puluhan kilometer. Jebakan kemacetan ini memicu saling serobot dan keributan sesama sopir. Arus lalu lintas jalan lintas timur Sumatera sering terjebak kemacetan panjang di seputaran Simpang Pematang Panggang, Kabupaten Mesuji. Ruas jalan nasional ini rusak parah di kilometer 179. Perjalanan sepeda motor, mobil pribadi hingga kendaraan berat tersendat-sendat dan bahkan macet sama sekali akibat banyaknya lubang serta amblasnya badan jalan. Mobil pribadi dan angkutan juga rawan terperosok sehingga arus lalu lintas dua arah terhenti sama sekali. Para sopir menyatakan jebakan kemacetan berlama-lama memaksa kendaraan saling serobot. Kecelakaan dan senggolan tak terelakkan terutama truk-truk ekspedisi. Sesama sopir sampai terlibat keributan. Apa ini, Pak? Ya rusak, Pak. Rusak, Pak ya? Ya. Apa sih ini, Pak? Jalan nih? Apa jalan lintas mana ini, Pak? Lintas timur. Kerusakan itu. Iya. Terus dampak dari kerusakannya apa sih? Ya sering macet kayak gini, terus kawan-kawan itu kadang-kadang sering berantem karena macet, sering ngambil jalur itu, Pak. Kita jalur. Kerusakan di jalan lintas timur Sumatera ini mencapai 10 km. Kendaraan susah payah menghindari jebakan lubang atau kubangan. Para sopir berharap perbaikan secepatnya karena kemacetan makin parah dan banyak korban. Dari Mesuji, Agustinus Raharja melaporkan. Penambangan pasir di Lampung Timur menuai permasalahan baru. Penambang diduga menyerobot tanah pondok pesantren dan tanah desa di Kecamatan Gunung Pelindung. Warga menghentikan penambangan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ratusan warga desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur bersama santri Yayasan Pondok Pesantren Madinah memprotes penambangan pasir di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung. Lokasi tambang berbatasan dengan lahan pondok pesantren. Warga mengecam penambangan pasir membabi buta dan menuntut penghentian seluruh aktivitas. Alat berat diperintahkan menutup akses keluar masuk truk angkutan pasir. Apalagi areal tambang juga menyerobot tanah pondok pesantren. Penambangan pasir Desa Pelindung Jaya diduga ilegal. Pengusaha juga menyulut kemarahan karena menyerobot tanah wakaf warga Desa Karyatani untuk pondok pesantren. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madinah, Kurnia Rozali, mengungkap luas tanah 15 hektar tinggal 10 hektar. Sisa 5 hektar diklaim milik warga Pelindung Jaya dan diperjualbelikan oknum untuk penambangan pasir. Ini menurut informasi ini barusan ketemu Pak Sudarsono asisten 2, ini ilegal. Sudah dilarang oleh Pemda, diberhentikan. Ini kok bisa jalan? Nah, kenapa? Siapa yang ini yang nggak ngerti apa? Ini ada apa namanya penyerobotan lahan nggak, Pak, ini, Pak? Ya sudah nyerobot ini. Ini sudah di sebelah selatan pesantren, kan wakaf pesantren ini 15 hektar. Utara selatan berbatas dengan jalan, timur jalan, sebelah barat tadinya rawa. Sekarang sudah jadi sawah. Tahun 85 diserahin itu, kita nerimanya. Gitu, Pak. Betul, Mas. Jadi asisten 2 tadi udah bilang, ini betul ilegal ini. Dewan Penasehat Yayasan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdurrahman mendesak pemerintah menyelesaikan sengketa lahan ini. Penambangan pasir merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas belajar mengajar santri maupun warga sekitarnya makin resah. Untuk cari rezeki silakan saja, ya. Cuma jangan mengambil hak orang. Sikap Madinah tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Ya. Ini faktanya seperti apa, Pak? Loh, ya, mereka sudah masuk ke tapal batas. Sudah menggusur, sudah nih. Iya, betul. Ada kekhawatiran apa, Pak, sebetulnya, Pak? Dari pihak Madinah sendiri. Jadi begini, ini pertama, inilah buktinya sekarang ini kan, mengganggu kegiatan belajar anak-anak. Ya. Yang kedua, ini nanti jangan sampai kami dari pihak Madinah dituduh ada apa dengan penambang ini. Sedangkan ini hak wakaf, Pak. Hak wakaf itu tidak boleh diganggu-gugat. Penambangan pasir terbukti merusak lingkungan sejumlah wilayah Lampung Timur.
Apalagi pemerintah tutup mata terhadap tambang ilegal. Warga khawatir kerusakan tidak terkendali. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Cuaca ekstrim seperti angin kencang dan gelombang tinggi makin ganas selama periode akhir tahun 2014 hingga awal 2015. Kondisi ini membahayakan pelayaran maupun penangkapan ikan. Meski begitu, nelayan pesisir timur Lampung tetap melaut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan cuaca ekstrim masih melanda Lampung selama periode pergantian tahun hingga Februari mendatang. Cuaca buruk berdampak bahaya bagi nelayan. Peringatan ini tak digubris, nelayan pesisir timur Lampung tetap melaut. Cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi melanda Lampung sejak akhir November lalu. Nelayan sempat istirahat namun kembali menangkap ikan dengan segala resikonya. Mereka terdesak kebutuhan makan sehari-hari. Sejumlah nelayan mengakui gelombang air pasang di tengah laut mencapai 3 hingga 4 meter. Periode ini selalu terjadi saat pergantian angin timur ke angin barat. Nelayan mengaku sudah biasa, namun pergantian musim ini memang menyulitkan pencarian ikan. Ya. Tetap melaut Pak ya? Tetap laut. Kenapa sih Pak? Soalnya penghasilan tetap ikan itu nggak ke laut, nggak dapat duit ya. Nggak dapat duit gitu Pak ya? Apalagi ikan sekarang itu murah, nggak sebanding dari ikan melaut. Gitu Pak ya. Nyari ikan susah nggak Pak sekarang ini? Kadang ini nggak tentu juga. Kalau lagi sekarang ini Laut Mas saat ini Mas? ya kadang-kadang ada ombak gitu, ada geledek, ada hujan, ada angin. Takut saya. Berapa meter tinggi gelombang? Berapa ya? Sampai 3 meteran? 3 meter. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Tiket kereta api ekonomi Raja Basa siang ludes hingga jadwal keberangkatan 5 Januari. Ikuti informasinya sesaat lagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Hai Sistine Lovers, aku Resi Faira dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Mohon dukungannya ya untuk Resi menjadi host LTV 16. Caranya mudah kok, tinggal like fanpage LTV 16, lalu like foto Resi dengan nomor urut 16 ya. Like sebanyak-banyaknya, ajak keluarga, pacar, sahabat kamu untuk dukung Resi. Terima kasih, bye-bye. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sekitar Lampung. Lonjakan arus balik liburan memenuhi stasiun kereta api Kota Bumi, Lampung Utara. Seluruh tiket kelas ekonomi kereta Raja Basa siang ludes hingga jadwal keberangkatan 5 Januari. Loket stasiun tinggal melayani tiket 6 Januari ke atas. Jatah tiket kereta ekonomi Raja Basa siang jurusan Kota Bumi Palembang sangat terbatas. Penumpang liburan sudah memborong tiket sejak jauh hari untuk jadwal keberangkatan 3 hari ke depan. Loket stasiun Kota Bumi tinggal melayani pemesanan tiket mulai 6 Januari. Ratusan penumpang kecewa karena terlanjur ke stasiun sejak pagi. Mereka memaksa masuk gerbong, padahal penumpang dari stasiun Tanjung Karang sudah padat. Stasiun sengaja menutup loket setelah tiket Kota Bumi Palembang ludes sejak sepekan lalu. Sejumlah penumpang dari stasiun Kota Bumi bahkan nekat ke stasiun Tanjung Karang agar bisa pulang tepat waktu. Penumpang liburan ini mengejar jadwal masuk sekolah. Kepala Stasiun Kereta Api Kota Bumi Catur Nugroho mengakui gerbong tidak bertambah meskipun penumpang padat selama liburan. Stasiun Kota Bumi telah memberangkatkan 8.000 penumpang jarak pendek maupun jauh. Palembang
Bang. Dari liburan ya? Iya. Kenapa sih kok milih naik kereta api? Enak, nyaman, terus rame-rame jadi nyaman gitu. Oh gitu ya. Iya. Nggak takut Seru. apa? Enggak. Nyaman kok naik kereta ya? Kalau 5 hari terakhir udah ada lonjakan, udah puncaknya. Ini untuk jarak jauh sekarang sudah tidak menjual tiket lagi kita. Betul, jadi untuk jarak jauh sudah sampai tanggal 5 tiket habis Pak. Sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5 terakhir. Kemudian ada kereta tambahan? Sementara ini nggak ada Pak, jadi kita cukup dengan KA reguler, KA biasa. Penumpang terus berdesak hingga keberangkatan 5 Januari atau berakhirnya libur sekolah. Penumpang tidak kebagian tiket diminta menggunakan moda transportasi lainnya. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Kota Bandar Lampung menggenjot pembangunan infrastruktur selama tahun 2014. Proyek ini meliputi perkantoran, jalan, jembatan, dan puskesmas. Meski begitu, Wali Kota Herman HN memastikan prioritas pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menutup tahun 2014 dengan peresmian 25 proyek sekaligus. Seluruh proyek infrastruktur berjalan serentak dan selesai tepat waktu. Proyek ini meliputi jalan, jembatan, puskesmas, serta perkantoran mendominasi pengembangan kota. Wilayah perbatasan pun dibangun gerbang, yaitu batas Kecamatan Panjang Katibung serta Raja Basa Natar. Wali Kota Herman HN memerinci sejumlah proyek pembangunan sebagai penunjang pelayanan masyarakat. Ia menargetkan program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan segera tuntas. Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan gratis. Puskesmas rawat inap hingga puskesmas pembantu telah dibangun sesuai kebutuhan. Sementara pendidikan gratis mencapai taraf perguruan tinggi. EU saja ada berapa jembatan, berapa kantor, dan juga berapa posko ya, kegiatan-kegiatan ini bangunan-bangunan saja. Kalau jalan banyak, kalau jalan ada 600 sampai 700 jalan. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain banyak juga, tapi yang kita anggap yang agak kelihatan di masyarakat adalah bangunan-bangunan gedung. Ya, termasuk Alpulpon, termasuk ini pembangunan Selamat Datang Bandar Lampung, dan jembatan-jembatan, kantor camat, dan kantor satu atap. Pengembangan infrastruktur tahun ini lebih berimbang. Pemkot Bandar Lampung merealisasikan gedung Samsat, 3 lapangan tenis, taman masjid, kantor camat dan lurah, serta kantor BKKBN. Pembangunan jembatan serta puskesmas lebih banyak. Jembatan ini sangat vital bagi kelancaran lalu lintas maupun pencegahan banjir. Sementara tambahan 6 puskesmas pembantu bisa melayani warga lebih banyak. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Sepinya perayaan Tahun Baru 2015 berdampak kerugian bagi pedagang trompet dan kembang api. Pedagang mengakui penurunan omset hingga 60%. Dagangan masih menumpuk hingga lewat detik-detik pergantian tahun. Para pedagang trompet dan kembang api mengeluh. Pembeli begitu sepi meski berdagang di kawasan strategis Kota Bandar Lampung. Penawaran kepada pengendara banyak ditolak. Sepinya pembeli sebagai dampak kurang gregetnya perayaan Tahun Baru. Warga enggan keluar rumah akibat hujan berkepanjangan. Pedagang mengakui penurunan omset hingga 60% dibandingkan tahun lalu. Penjualan harian biasanya mencapai 6 juta. Omset tahun ini cuma 2 juta rupiah. Padahal pedagang gigih bertahan hingga puncak pergantian tahun. Menurun, Pak. Kalau tahun kemarin berapa? Tahun kemarin kira-kira semuanya ya, Pak ya. Dapat berapa ya? 6 juta, Pak. 6 ini? Malam ini paling dapat 2 jutaan. 2 jutaan. Kenapa sih, Mbak, penyebabnya kok bisa? Sepi, Pak, hujan. Hujan. Sudah dapat berapa? Sudah dapat berapa? Ya, paling sekitar dapat 300-an lah. Hari-hari seperti ini, kalau dibanding dengan tahun kemarin gimana omsetnya? Omsetnya masih dengan kemarin, tahun kemarin. Kemarin ya satu nggak hujan, keduanya ya alhamdulillah gitu. Dapat aja gitulah. Berapa lebih besar? Ya, dapat sejutaan lah. Para pedagang kembang api berharap dagangan terjual pada hari-hari biasa. Sementara pedagang trompet dipastikan merugi karena dagangan tak laku lagi. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan.
Ribuan warga Lampung Utara mendoakan para korban jatuhnya pesawat AirAsia di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah segera ketemu. Basarnas sejauh ini baru menemukan 9 penumpang dan pramugari, sementara 152 lainnya masih hilang. Mari kita sama-sama istighosah bersama. Tragedi jatuhnya pesawat AirAsia penerbangan KZ8501 rute Surabaya Singapura mengundang keprihatinan warga Lampung Utara. Pesawat membawa 155 penumpang serta 7 awak. Pencarian sejak Minggu 28 Desember hingga sekarang baru menemukan 9 korban. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara memprakarsai istighosah di halaman kantor Pemkab untuk mendoakan para korban segera ditemukan dan keluarganya diberikan ketabahan. Basarnas tengah mencari lokasi maupun sisa korban di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ribuan peserta sepanjang istighosah larut dalam keharuan. Bersama, termasuk juga mendoakan para korban-korban bencana alam. Salah satunya yang baru dekat dari kemarin juga ada AirAsia yang baru ditemukan. Semoga dengan doa kita arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lebih baik. Basarnas telah mengerahkan puluhan kapal, pesawat terbang, dan helikopter dalam pencarian korban maupun pesawat AirAsia. Pencarian ini melibatkan tim gabungan Indonesia dan negara sahabat. Evakuasi masih terganggu ombak besar dan cuaca buruk. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Tahun 2015, Lampung Utara. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.